Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri. Saya akan menceritakan cerita dari novel Hujan karya Terelie. Berawal dari seorang gadis bernama Lail yang berumur 13 tahun harus kehilangan kedua orang tuanya dikarenakan gempa dari letusan gunung berapi yang telah lama mati, di mana bahkan gempa dari letusan gunung berapi ini menenggelamkan beberapa dunia. Saat itu, Lail bersama ibunya hendak mengantarkan Lail di hari pertama sekolahnya dengan kereta bawah tanah. Dunia di mana Lail berada digambarkan dengan teknologi-teknologi yang canggih yang sudah tersebar di seluruh dunia, bahkan penduduk bumi yang sudah mencapai 10 miliar. Namun, kecanggihan itu harus lenyap akibat letusan dari gunung tersebut. Bahkan negara tempat Lail berada, di mana letaknya jauh dari gunung tersebut, terkena dampak yang sangat besar. Dari bencana inilah Lail bertemu Esok, seorang anak lelaki berumur 15 tahun yang juga kehilangan 4 saudaranya di kereta bawah tanah tersebut. Ibu Esok selamat, namun harus kehilangan kedua kakinya akibat runtuhan dari gempa letusan gunung tersebut. Esok bersama Lail pun mengungsi di salah satu pengungsian. Mereka hidup bersama-sama dengan ibu Lail yang tetap berada di rumah sakit. Di pengungsian, Lail bersama Esok sesekali membantu para relawan. Mereka bermain bersama, hidup bersama, dan saling menghibur hingga tidak terasa 1 tahun berlalu, di mana semua kondisi mulai membaik. Sekolah-sekolah mulai bisa beroperasi. Anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya di pengungsian dipindahkan ke panti sosial, termasuk Lail di dalamnya. Namun berbeda dengan Lail, Esok mendapatkan tawaran dari wali kota untuk menjadi anak angkatnya dengan bantuan sekolah dan juga medis untuk ibunya. Tentu Esok yang mendapatkan tawaran ini menginginkannya. Lail pun juga mendukungnya, dan disitulah pertemuan mereka mulai jarang. Di pengungsian, Lail bertemu sosok gadis bernama Maryam yang memiliki rambut keribo yang khas. Mereka berteman baik dan mereka juga mendaftarkan diri menjadi relawan, karena memang di saat itu masih banyak tempat-tempat terpencil yang wilayahnya masih belum bisa terselamatkan. Dan dari relawan itulah mereka menjadi relawan yang hebat. Sedangkan pertemuan Esok dan Lail semakin jarang. Bahkan mereka hanya menyapa lewat pesan setelah bertahun-tahun lamanya tidak bertemu. Kondisi dunia saat itu berada dalam kondisi dingin yang ekstrim akibat awan dari letusan yang menutupi sinar matahari ke dalam bumi. Krisis pangan pun terjadi di mana-mana. Bahkan negara Lail yang termasuk negara tropis ditutupi oleh salju, sedangkan negara-negara lain yang berada di wilayah subtropis bahkan sudah hampir. Dan karena kondisi inilah, di saat pertemuan iklim, negara-negara yang berada di wilayah subtropis mengajukan peluncuran pesawat ulang-alik yang mengandung gas antisulfur, di mana gas ini akan menghilangkan awan yang menutupi sinar matahari ke bumi, sehingga negara mereka akan terselamatkan. Pesawat pun satu persatu mulai meluncur. Negara Lail berada awalnya tidak setuju, namun karena demo yang terus-menerus dari rakyat akibat krisis pangan yang tidak teratasi, membuat negara Lail pun mau tidak mau harus ikut meluncurkan pesawat ulang-alik, dan negara Lail merupakan negara terakhir yang meluncurkan pesawat itu. Esok pernah mengatakan kepada Lail bahwa akibat dari peluncuran pesawat ulang-alik akan berdampak sangat besar dan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Tentu Lail percaya itu karena Esok merupakan profesor jenius termuda dengan sebutan Soke Bahtera. Usai peluncuran pesawat ulang-alik, sinar matahari kembali datang. Semua orang merasa senang. Krisis pangan pun mulai teratasi. Namun, kondisi itu tidak bertahan lama saat seluruh manusia menyadari bahwa di setiap langit di negara mereka tidak ada awan satupun yang mereka lihat setelah peluncuran pesawat ulang-alik tersebut. Profesor terkemuka mengatakan bahwa tidak adanya awan merupakan akibat dari peluncuran pesawat ulang-alik yang merupakan intervensi kepada atmosfer, di mana jika tidak ada awan maka tidak terjadi hujan. Bencana yang mulai hilang mulai terjadi lagi.
krisis kekeringan, krisis pangan mulai terjadi. Bahkan kenaikan suhu terus mencapai rekor tiap harinya. Di tengah kegelisahan inilah, Esok memberitahu kepada Lail bahwa sebenarnya dia tengah mengerjakan sebuah proyek pesawat, di mana proyek ini sudah hampir selesai. Proyek ini bertujuan untuk menyelamatkan spesies yang berada di bumi, namun tidak semua manusia bisa diselamatkan. Pemilihan untuk dapat menaiki pesawat ini dipilih secara acak oleh mesin. Esok pun meminta Lail untuk menunggu kabarnya. Dan Lail, sambil menunggu kabar dari Esok, ia sesekali bersama Maryam mengunjungi toko kue yang didirikan oleh ibu Esok. Namun, sampai pada pesawat itu akan diluncurkan, Lail sama sekali tidak mendapatkan kabar dari Esok satupun. Dia pun sesekali menanyai kabar mengenai Esok kepada ibu Esok. Namun ibu Esok pun tidak mendapatkan kabar apapun dari Esok. Sampai di mana waktu peluncuran pesawat semakin dekat, tiba-tiba wali kota datang kepada Lail. Dia memohon kepada Lail untuk menyerahkan satu tiket kepada anak perempuannya atau adik tiri Esok. Tentu Lail yang mendapatkan kabar dari wali kota ini merasa kecewa karena Esok sama sekali tidak mengabari dirinya. Dia pun mengunjungi ibu Esok dan menanyai kabar lebih lanjut. Ibu Esok pun mengatakan bahwa Esok sebenarnya mendapatkan dua tiket pesawat. Satu, pikir Lail, satu pesawat pasti untuk Esok sendiri, dan satu lainnya pasti antara untuk ibunya atau untuk adik tirinya, tidak mungkin untuk dirinya. Lail merasakan kekecewaan yang sangat dalam. Terlebih Esok tidak mengabarinya sama sekali. Lail pun memutuskan untuk pergi ke tempat bernama modifikasi ingatan, di mana segala hal yang berkaitan dengan ingatan buruk akan dihapus. Esok yang tidak ternyata pergi dan terlambat mengabari segera mencegah tindakan Lail. Namun sayang, mesin itu tengah bekerja untuk menghapus kenangan Lail. Namun, di detik terakhir mesin itu bekerja, Lail mulai mengikhlaskan segala kenangan buruknya dan menjadikan kenangan buruk itu menjadi kenangan yang berkesan untuknya. Kenangan mengenai Esok pun tidak dilupakan Lail. Esok sendiri ternyata memberikan satu tiket kepada adik perempuannya dan satu tiket lainnya kepada ibunya. Esok lebih memilih hidup bersama Lail di bumi dan tentunya memikirkan cara lain untuk menyelamatkan bumi. Mereka pun menikah dan hidup bersama di pinggir pantai dengan suhu yang terus meningkat tiap harinya. Terima kasih.